Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita membahas lagi tentang soal UTBK SNBT untuk tahun 2025, yaitu penalaran kuantitatif dengan tema peluang. Tiap ujian pasti keluar. Part 3 sesuai FR 2024. Nomor 1. Di sebuah toko terdapat 2 kotak berisi buah-buahan dalam kemasan. Kotak X berisi 8 bungkus apel dan 6 bungkus jeruk. Kotak Y berisi 5 bungkus apel dan 7 bungkus jeruk. Dari masing-masing kotak diambil 1 bungkus secara acak. Berapakah peluang terambilnya bungkus apel dari kotak X dan bungkus jeruk dari kotak Y? A seper 2, B 2/3, C sepertiga, D 3/5, dan E seper 7. Kita jawab. Peluang pengambilan 1 bungkus apel dari kotak X adalah jumlah bungkus apel per jumlah bungkus buah semuanya. Berarti peluang terambilnya bungkus apel itu 8/8 tambah 6, atau menjadi 8/14 atau 94/7. Kemudian peluang pengambilan 1 bungkus jeruk dari kotak Y. PJ jumlah bungkus jeruk per jumlah bungkus buah semuanya ya. Jadi sama rumusnya dengan yang tadi. Berarti PJ sama dengan 7 dibagi 7 tambah 5 sama dengan 7/12, atau ya tidak bisa dikecilkan lagi, 7/12. Peluang terambilnya bungkus apel atau bungkus jeruk adalah peluang bungkus apel dikali peluang terambilnya bungkus jeruk. Berarti 4/7 dikali 7/12 menjadi 4 kali 7/7/12. 7-nya kita hilangkan, sehingga hasil terakhir dalam 4/12 atau sama dengan sepertiga. Maka jawaban yang benar adalah C sepertiga. Selanjutnya nomor yang kedua, 2 bilangan asli besar acak dari himpunan 2,4,6, X, Y. Jadi tidak ada pembatasan jelas bilangan asli ya. Di mana X dan Y tidak harus berbeda, jadi bisa saja sama, bisa berbeda. Apakah hasil kedua bilangan tersebut lebih besar daripada 10? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pernyataan berikut. Nomor 1, X tambah Y lebih besar dari 8, dan nomor 2, X kurang Y lebih besar 2. Pilihannya adalah pernyataan 1A. Pernyataan 1 cukup menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saya tidak cukup. B, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 1 saja tidak cukup. C, 2 pernyataan bisa bersama-sama cukup untuk menjawab pernyataan, tapi 1 pernyataan saya tidak cukup. D, baik pernyataan 1 saja maupun 2 saja cukup untuk pertanyaan. E, pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup menjawab pertanyaan. Kita analisis ya. Untuk X tambah Y itu lebih besar dari 8. Jadi yang jelas lebih besar dari 8, dan perkaliannya harus lebih besar daripada 10. Nah, bilangan yang memenuhi adalah misalnya kita ambil X 4 dan 5, atau sebaliknya X nya 5 atau Y nya 4. Hasilnya adalah jelas 4 tambah 5 itu lebih besar daripada 8 ya, karena jumlahnya 9. 4 kali 5 itu lebih besar daripada 10, karena 4 kali 5 itu berapa? 20. Jadi untuk ini cocok. Kemudian selanjutnya bilangan yang memenuhi adalah X tambah Y, X nya 1, Y nya 8. Nah, berarti memenuhi kan 1 ditambah 8 pasti lebih besar dari 8 ya, atau sebaliknya X nya 8, Y nya 1. Kita lihat 1 tambah 8 itu lebih besar dari 8 ya, itu 9 ya. Namun untuk 8 kali 1 kecil dari 10, berarti pernyataan ini belum memenuhi ya. Jadi si bagian sini salah. Jadi pernyataan 1 tidak cukup untuk menjawab pernyataan. Kemudian yang kedua, pernyataan X kurang Y sama dengan 8. Yang memenuhi adalah 8 kurang 5, karena ada 8 kurang 5 itu 3, berjelas 3 lebih besar daripada daripada 2. Jadi 8 kurang 5, 3 lebih besar daripada 2. Kemudian kita lihat 8 kali 5 sama dengan 40, jelas lebih besar 10. Jadi ini benar semua ya.
Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Nah, bilangan yang memenuhi juga yang lain adalah 5 kurang 2. Jadi 5 dikurang 2 kan 3, itu lebih besar daripada 2. Nah, sekarang kita lihat 5 kurang 2, 3 lebih besar 2. Kemudian 5 kali 2, 10 sama dengan apa? Di sini kan dikatakan harus lebih besar daripada 10, berarti dia belum, ya, berarti salah. Maka pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pernyataan. Nah, tapi tunggu dulu. Bukan jawabannya pernyataan 1 tidak cukup dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pernyataan. Kita lihat kalau kita menggabungkan keduanya. X tambah Y lebih besar dari 8, kemudian X kurang Y lebih besar daripada 2. Jadi kita tambah sehingga tinggal 2X lebih besar 10, ya. X tambah Y lebih besar dari 8, X kurang Y lebih besar 2. Nah, dari sini karena kalau kita tambah maka Y-nya kan saling mengeliminasi atau hilang, sehingga tinggal 2X. 8 tambah 2, 10. Sehingga X-nya itu pasti lebih besar daripada 5. Kita ambil X tambah 8 yang lebih besar daripada 5 menang 6. Maka untuk Y-nya itu harus besar 2, ya. Kita ambil 3, 4, 5 dan seterusnya. Kita pilih X tambah Y yang misalnya 3, yang paling minimal kita pilih, berarti 9, jelas lebih besar daripada 8. Kemudian kita kali, ini sudah benar, ya. Kemudian kita kali 6 kali 3 itu 18, jelas lebih besar daripada 8. Kemudian selanjutnya X-nya kurang Y lebih besar daripada 2. Yang tadi kita ambil 6 dengan 3, jadi 6 kurang 3, 3 lebih besar daripada 2. Kemudian Y-nya 7, 6 kali 3, 18, lebih besar daripada 10. Jadi ini benar semua juga. X kurang Y 7 kurang 2 lebih besar daripada misalnya 5. 7 dengan 2 kita ambil karena 6 dan 3 adalah minimalnya kita ambil tadi, ternyata benar. Nah, kita coba lagi dengan 7, pasti benar, ya, 5. Kemudian itu cocok. Kemudian 7 kali 5 juga 25, lebih besar daripada 10, juga cocok. Itu pun kalau kita ambil di atas yang X tambah Y, ya, 7 tambah 2, 9, dan 7 kali 14 pasti juga lebih besar daripada 8, dan juga memenuhi standar 7 kali 5 ini besar daripada 10. Jadi dengan ini bisa dinyatakan bahwa jawabannya C adalah 2 pernyataan bersama-sama cukup menjawab pernyataan. Artinya kita operasikan eliminasi untuk kedua persamaan agar sama jawaban dan hasil yang benar. Jadi tetapi satu pernyataan saya tidak cukup, sudah ada buktinya tadi, ya. Untuk pernyataan X tambah Y salah. Kemudian untuk 8 dan 1 akan 81 lebih kecil daripada sama dengan 8, ya juga. Ya, yang sama dengan ini yang tadi X kurang 2 tadi, 5 kurang 2 3, berarti maka 2 10, ternyata sama 10. Jadi hal itu menandakan bahwa kedua pernyataan satu tidak sama, tidak memenuhi, sehingga harus diadakan penggabungan. Nah, dengan penggabungan ternyata kita dapatkan bahwa 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Kemudian nomor yang ketiga, dalam sebuah rak terdapat 6 novel dan 7 komik. Jika diambil 4 buku secara acak, maka peluang mendapatkan buku dengan jenis yang berbeda adalah A 130 per 142, B 131 per 143, C 133 per 143, D 134 per 144, dan E 135 per 145. Jawaban: jumlah cara mengambil 4 buku dari seluruh buku di rak dan tidak membedakan urutan adalah C 13/4, karena ada 13 buku, ya. Berarti 13 faktorial per 4 faktorial kali 13 kurang 4 faktorial sama dengan 13 faktorial per 4 faktorial kali 9 faktorial. Kemudian 13 ini kita buatkan ada angka 9 faktorial di dalamnya. Hasilnya adalah seperti ini, 9 faktorial kali 10 kali 11 kali 12 kali 13. Selanjutnya 9 faktorial kita coret karena sama, ya, dan merupakan pembagian. Kemudian kita coret lagi 10 dengan 2 menjadi 5. Kemudian yang kita bisa coret adalah 3 kali 4, coret dengan 12, sehingga hasilnya adalah 5 dikali 11 dikali 13 sama dengan 715 cara. Kemudian kejadian 1 novel dan 3 komik. Jadi ini untuk keseluruhan, ya. Ini khusus untuk 1 novel dan 3 komik. Berarti
C16, artinya kita ambil 1 dari 6 novel, kemudian hasilnya adalah 6 faktorial per 1 faktorial 6 kali 1 faktorial atau sama dengan 6 faktorial per 1 faktorial kali 5 faktorial. Nah, ini juga buat kondisi seperti di atas, menjadi 5 faktorial kali 6 per 1 faktorial kali 5 faktorial. Nah, kemudian 5 faktorial kita coret, hasilnya adalah sama dengan 6. Kemudian 3 komik berarti 7, 3. Berarti 7 faktorial per 3 faktorial kali 7 kurang 3 faktorial menjadi 7 faktorial per 3 faktorial kali 4 faktorial. Kemudian 7 faktorial kita ubah menjadi ada angka 4 faktorial di dalamnya, menjadi 4 kali 5 kali 6 kali 7 per 1 kali 2 kali 3. Ini adalah 3 faktorial ya, kemudian 4 faktorial. Selanjutnya 4 faktorial kita coret. Dan kita coret juga 1 kali 2 kali 3 dengan 6. Sehingga hasilnya menjadi 5 kali 7 atau sama dengan 35. Ya, kejadian 1 novel dan 3 komik maka kita kali ya. Jadi C16 kali C73 itu sama dengan, Suka dengan videonya? Like dong. 715 kali 35 6 kali 35 sama dengan 210. Kemudian kejadian 2 novel dan 2 komik. Nah, jadi di sini C62 6 faktorial per 2 faktorial kali 6 kurang 2 faktorial menjadi 6 faktorial per 2 faktorial kali 4 faktorial. Kemudian kondisikan di atas juga menjadi 4 faktorial kali 5 kali 6, di bawah 1 kali 2 kali 4. Kemudian kita coret 4 faktorial dan 6-nya bisa kita coret. Faktorial hasilnya menjadi 3. Sehingga hasil terakhir adalah 5 kali 3 atau sama dengan 15. Kemudian untuk komik C72 jadi 7 faktorial per 2 faktorial per 7 kurang 2 faktorial. Hasilnya adalah 7 faktorial per 2 faktorial kali 5 faktorial. Kemudian disondisikan juga menjadi 5 faktorial kali 6 kali 7 per 1 kali 2 kali 5 faktorial. Kemudian 5 faktorial kita coret, sehingga coret juga 6 faktorial mendapatkan 3. Jadi 3 kali 7 itu sama dengan 21. Sehingga yang 2 novel dan 2 komik itu adalah C62 kali C72 menjadi 15 kali 21 sama dengan 315. Kejadian 3 novel dan 1 komik. Jadi di sini katakan berbeda ya, bukan berarti harus 2 novel, 1 komik atau yang lain, yang jelas berbeda. Dan tidak mungkin novel semua dan tidak mungkin komik semua. Jadi kejadian 3 novel dan 1 komik juga bisa kita hitung. Hasilnya adalah C63, jadi 6 faktorial per 3 faktorial dikali 6 kurang 3 faktorial. Hasilnya adalah 6 faktorial per 3 faktorial per kali 3 faktorial. Ya, kita kondisikan faktorial menjadi 3 faktorial kali 4 kali 5 kali 6. Ini kita menjadi 1 kali 2 kali 3, kemudian kali 3 faktorial. Coret 3 faktorial dan coret 6 angka 6 sehingga terakhir itu menjadi 4 kali 5 sama dengan 20. Kemudian 1 komik berarti C71 berarti sama dengan 7 faktorial per 1 faktorial kali 7 kurang 1 faktorial. Itu sama dengan 7 faktorial per 2 faktorial kali 6 faktorial. Kemudian kita kondisikan menjadi 6 faktorial kali 7 per 1 faktorial kali 6. Jadi 6 faktorial kita coret sebenarnya menjadi hasilnya adalah 7. Sehingga kejadian 3 novel dan 1 komik itu menjadi C63 kali C71, hasilnya adalah 20 kali 7 itu sama dengan 140. Sehingga perlu mendapatkan buku dengan jenis yang berbeda adalah PB sama dengan 210 ditambah 315 tambah 140. Jadi ini satu ya ada yang 1 komik, 3 novel, kemudian ada yang sama, kemudian ada 1 novel, 3 komik ya. Jadi 210 tambah 315 tambah 140 per 715. Hasilnya kemudian adalah 665 per 715 atau menjadi angka yang masih bisa kita kecilkan. Nah, pertama kita faktorisasi 665. Jadi kalau kita dapatkan dua ada pembagian seperti ini, maka kita faktorisasi saja untuk angka-angkanya. Jadi faktorisasi 665 tidak bisa dibagi 2 dan tidak bisa dibagi 3, tapi bisa dibagi 5, hasilnya adalah 133. Nah, 133 ini dapat dibagi 7, hasilnya 19. Dan 19 bisa dibagi 19 karena 19 bilangan prima ya. Hasilnya adalah 1. Sehingga
faktorisasi prima dari 665 adalah 5 kali 7 kali 19. Kemudian untuk 715 juga harus dibagi 5 karena ada 5 ya. Kalau kita bagi 5 ini masing-masing kita bagi apa namanya? Karena ujung-ujungnya ada 5 bisa dibagi, itu hal yang tidak selalu benar. Nah, jadi kita perlu mencari faktorisasi prima. Faktorisasi prima dari 715 dibagi 5 hasilnya 143. 143 dibagi 11 hasilnya 13. 13 dibagi 13 hasilnya 1, karena 13 juga tergolong bilangan prima. Jadi faktorisasi prima dari 715 adalah 5 kali 11 kali 13. Nah, dari sini yang sama angkanya adalah hanya 5, maka bilangan samanya adalah 5. Dan di sini kita hanya bisa membagi dengan. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. 5. Itulah bilangan paling terkecil dan tidak bisa lagi kita sederhanakan. Hasilnya adalah 133 per 143. Jadi jawaban yang benar adalah B, 133 per 143. Belajar adalah kunci membuka pintu kesuksesan. Setiap usaha yang kamu lakukan, sekecil apapun, akan membawa kamu lebih dekat dengan impianmu. Jangan takut gagal, karena setiap kesalahan adalah pelajaran berharga untuk tumbuh lebih baik. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.